Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, yang tak ternilai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Sana no. Ini anak bilang. Belah sini, belah sini, belah sini. Belah sana, belah sana. Halo, halo. Ya.
Syuting. Lu ngapain di situ? Lu jadi kameranya. Kagak, ntar ngisi lampu. Lampu. Hello dong, hello. Halo. Merdeka. Masih itu jadi istana kampung. Ini adalah tim rekoleksi. Oke, pergi dulu ya. Bye. Oke. Ini kamera pribadi itu Kak, bukan Udah kali ya. Udah kali ya. Kali ya. Kan gua enggak enak gitu loh. Ini yang belum di syuting nih yang belum. Si Rini ikut di Cilawaran terus lu. nggak keluar di film. Ini Li. Halo Dili. Dili with the baby. Agus. Bohong. Agus belum. Masih di dalam perut gimana? Halo Gus. Besok juga mau bentar lagi. Sorry Pak He. Udah pada berangkat gitu. Wah, Udah nih, si Jo udah bisa. bisa ya. Ya, sini. Ayo. Halo. Udah oke lu. Sip. Wes. Nyanyi kita nanti, oke? Sip. Sekarang angkat kabel yang kayak output inputnya. Iya. Biasanya yang ke itu gimana Pak? Nggak tahu itu dari gereja ada atau ada di dalam itu. Ya lo. Yosep Haji, Yosep. Aja. Yosep orang Jayus. Kirain beneran. Halo. Baru datang nih. Iya ngantuk juga. Dari tadi sih. Woi, blockingnya sini blockingnya. Ayo, cepetan. Kita go. Kita belum kelar dong. Jangan aja syuting. Barangnya diantar dulu dong. Oh iya barang. Nah itu keyboardnya mau taruh di mana tuh keyboardnya? Iya, jangan bagus. Di sebelah mana? Pak sini. Gak tahu. Power ya. Oke, kita sekarang ada di tempat peristirahatan daerah Sentul. Udah sampai di sini. Ada nyari kutu. Selamat pagi pemirsa. Ini dia orang yang cari kutu. Ada orang Jayus. Udah dia lebih jayus. Ada orang rese. Nggak jadi berantem terus sama gue. Kita lihat ini kameramennya sebenarnya. Kameramen lagi ngoder. Kita foto cuma foto kalau udah kelihatan deh. Halo. Lanjut. Udah kemana nih? Waduh. Ada di mana sekarang? Hah? Gunung Putri. Sekarang di mana kita nih? Sekarang kita ada di Hawaii. Hawaii bagian Sentul. Muka lu gelap, Cok. Anda gimana tentang perjalanan kamu? Kamu, Iya. kami dari reporter. Jam 9.30 udah sampai di Puri Asih. Ini sedang persiapan untuk acara.
Ya. Cek dong. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Cek sound. Saatnya kita mau tenangkan hati kita. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Kita mau undang Dia saat Ya Allah Kudus, penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bagi diri. menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya melihat banyak di antara saudara yang melayani, jadi hari ini kita akan mulai memeriksa panggilan Tuhan di dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi saudara, yang dimaksud dengan pelayanan di sini bukan pelayanan yang misalnya hanya di dalam persekutuan doa, misalnya di dalam berdoa atau apa jadi pembawa firman atau yang konseling ataupun apa. Tidak hanya itu. Karena ini merupakan salah satu amanat daripada Tuhan sendiri, bahwa saudara pada saat saudara sudah menerima Yesus, percaya akan Tuhan, saudara harus melayani. Ya, karena itu adalah amanat agung Tuhan kita. Tapi sebelum itu mari kita buka di dalam Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Saudara tahu bahwa perintah ini bukan cuma untuk hamba Tuhan, perintahnya dan juga saya. Jadi rencana Allah itu mulai dari permulaan sejak saudara ditaruh di dalam rahim orang tua saudara. Di situ saudara, Allah sudah mulai bekerja untuk kehidupan saudara. Berarti kita mesti menyadari, saudara dan saya harus menyadari bahwa hidup ini bukan milik saudara. Dengan adanya pengertian
bahwa hidup ini bukan milik saudara, berarti saudara harus mulai pertama kali menyadari bahwa saudara harus hidup dengan Tuhan. Itu adalah panggilan saudara yang pertama sebetulnya. Jadi penyadaran bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara tahu bahwa panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Panggilan Tuhan yang kedua untuk kita. Pada saat kita dibaptis, saudara dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Itu adalah panggilan saudara yang kedua. Panggilan saudara yang ketiga pada waktu apa? Waktu saudara menjadi manusia baru. Jadi saudara lihat, panggilan Tuhan itu terus menerus, dan tidak cuma satu kali. Nanti kita akan kembali kepada Bilangan. Keluaran 20. Ayatnya yang kedua mulai. Saudara melihat pada Keluaran 20, saudara dilihat di sini bahwa pada saat saudara dibaptis, saudara mengakui bahwa Allah adalah Allah saudara, maka ke-10 perintah Allah ini berlaku untuk saudara. Jadi di sini ada ditulis, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saudara lihat pada saat saudara dibaptis, saudara keluar dari tempat yang gelap menuju terang, dan itu adalah panggilan Allah nomor 1. Panggilan Allah nomor 1 ini membuat saudara harus mengerti bahwa saudara sudah dipilih oleh Allah. Jadi baptisan saudara meskipun dari bayi ataupun dari sudah dewasa, itu adalah satu perjanjian dengan Allah bahwa Allah adalah Tuhan dan Allah saudara. Itu adalah yang pertama. Jadi saudara lihat, sejak saudara dilahirkan dan saudara kalau mengatakan saudara Katolik, maka itu berarti bahwa saudara punya hanya satu Allah. Dan Allah itu adalah Allah saudara yang kita sebut di dalam nama Yesus yang kita ketahui. Kenapa saya menekankan ini? Karena kebanyakan kita kemudian setelah perjalanan hidup kita akan lihat bahwa kita punya hal-hal lain di luar Allah. Kalau saudara lihat di dalam hal ini bahwa dia menyatakan bahwa dia Tuhan dan Allah kita, maka dengan sendirinya apa artinya? Tidak ada lain yang boleh ada di dalam pikiran kita atau yang boleh memerintah kita selain Tuhan Allah kita. Saudara mengerti maksudnya? Jadi kalau artinya Tuhan Allah adalah Allah kita, Tuhan kita yang hidup memilih kita, dengan sendirinya tidak ada orang lain ataupun tidak ada hal-hal lain yang boleh menguasai hidup kita. Saudara jelas maksudnya? Saya bicara udah patung nggak ini? Jelas. Saudara saya ngotot menangani. Allah lain di hadapanku. Allah yang bukan huruf besar, tetapi Allah huruf kecil. Berarti ilah-ilah lain yang di dunia ini, ilah-ilah dunia. Jadi apa misalnya juga? Kehidupan pribadi kita, mungkin salah satu mungkin orang tua kita, anak kita, adalah ilah-ilah kita. Dan kalau itu semuanya membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, itu berarti kita memberhalakan. Dan ini harus diperhatikan, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Saudara harus memperhatikan hal-hal ini. Inilah yang kemudian membuat saudara kemudian mengatakan, saya tidak mengatakan pelayanan cuma di dalam persekutuan doa, tapi pelayanan kita di dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Apakah kita selalu melakukannya dan selalu Allah adalah nomor 1? Itulah yang harus kita pikirkan. Karena di dalam perintah ini maka kita mengatakan tidak ada Allah lain selain Allah yang kita sembah ini. Tidak juga pekerjaan saudara, tidak juga hidup saudara sendiri, atau apapun lain yang menjadi penghalang. Jadi saudara lihat, kadang-kadang hal-hal inilah yang membuat kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Dan sehingga pelayanan-pelayanan kita kemudian asal pelayanan dan tidak
melalui kehendak Tuhan. Saya satu hari saya pelayanan dan saya menganggap saya pelayanan itu suka. Saya harus berangkat ke Cirebon dan saya merasa bahwa satu pelayanan saya waktu itu adalah saya suka melayani dan saya tidak berdoa kepada Tuhan. Saya melakukan pelayanan itu. Karena kenapa? Karena di Cirebon banyak orang menantikan firman dan segala macam dan hal-hal lainlah yang membuat saya pikir saya sangat diperlukan. Tapi ternyata saudara, pelayanan di Cirebon hancur babak belur. Dan di situ saya menyadari bahwa apapun yang kita mau itu adalah penghalang di hadapan Tuhan. Batu sandungan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga melakukan satu pekerjaan. Saya pikir hidup dengan Tuhan, saya ingin juga bekerja. Saya bekerja, saya ikut pelatihan, saya ikut training, saya ikut macam-macam. Saudara tahu apa? Setelah uang dikeluarkan banyak sekali dan kemudian gagal. Jadi saudara lihat, kalau sampai penghalang-penghalang itu apapun yang kita majukan di hadapan Tuhan merupakan penghalang antara kita dengan Tuhan yang membuat Tuhan tidak bekerja dengan itu akan hancur. Saudara harus berhati-hati. Pada saat saudara menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, saudara cuma punya satu Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan saudara adalah Allah. Dan itu yang harus menguasai hidup saudara. Mungkin hal ini akan tidak diperhatikan oleh anak-anak muda. Mungkin saudara merasa bahwa pekerjaan saudara lebih penting daripada Tuhan saudara, atau hidup keluarga saudara jauh lebih penting daripada Tuhan saudara. Berhati-hati. Ini yang membuat kadang-kadang kita kemudian menjauh dari Tuhan dan kemudian merasa bahwa pelayanan kita tidak ada bukan semangat, tetapi tidak ada. Rasanya pelayanan cuma pelayanan begitu aja, rutinitas. Iya, betul. Tidak ada urapan Roh Kudus. Dan inilah yang akan menjadi pertanyaan pada siang hari ini nanti. Apakah Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara? Ada yang punya karunia? Soalnya karunia banyak. Karena pada saat kita punya Roh Kudus, maka karunia itu akan bermunculan, saudara. Saudara perhatikan, setiap orang yang mengatakan dirinya menjadi pelayan Tuhan atau melayani, mau melayani, saudara terikat janji dengan Tuhan. Saudara menyatakan bahwa seperti orang kalau mau kerja, saudara ngajukan lamaran kerja dan orang itu menerima saudara, maka ada kontrak kerja saudara. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada kontrak kerja itu. Kenapa? Karena kontrak kerja kita adalah seumur hidup. Yang membatalkan bukan siapa-siapa, juga tidak Tuhan. Di dalam kitab Al-Fatihah disebutkan bahwa kalau saudara punya janji dengan Tuhan, mau melayani Tuhan, dan Tuhan ikat perjanjian dengan saudara, tidak ada satupun yang bisa memutuskannya. Tidak juga Tuhan, tidak juga saudara. Kecuali dikatakan, kalau saudara bisa mengganti siang jadi malam dan malam jadi siang. Saudara bisa? Tuhan pun tidak bisa. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan bisa mengganti siang jadi malam, malam jadi siang. Tidak bisa. Kenapa? Pada saat dia mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, gempar enggak sih dunia? Kacau balau dunia. Sehingga itu tidak mau dia lakukan. Sehingga Tuhan sendiri tidak akan bisa melakukan itu. Saudara sendiri tidak bisa melakukan. Jadi kedua-duanya, Allah maupun saudara, tidak bisa memutuskan perjanjian. Dan saudara tahu kalau saudara bekerja dengan seenaknya saja di dalam pekerjaan saudara, bahwa saudara pasti marah, benar? Saya ingat dulu saya bekerja dan karena pekerjaannya sudah tidak terlalu banyak, saya menganggur, saya pelayanan. Ibu Pres itu marah ya bukan, padahal dia bukan bosnya. Dia bilang, ini kamu makan uang gaji buta. Dan saya merasa, iya benar juga. Saya bekerja dengan tidak benar. Walaupun tidak ada pekerjaan, saudara. Apalagi kalau kita punya pekerjaan yang kemudian kita lalai, maka bos kita akan marah. Tuhan, saudara, adalah lebih dari bos kita. Dia Tuhan dan Allah kita. Jadi kalau saudara lalai di dalam pekerjaan saudara, pasti dia juga marah dan dia kecewa.
tidak marah seperti bos-bos manusia, tetapi dia akan kecewa pada kita. Dan akibatnya hubungan antara saudara dengan dia akan mulai meluntur, dan kemudian kita merasa bahwa kita cuma bekerja secara rutin. Ini yang membuat kemudian pelayanan kita jadi lesu, jadi gak ada gairahnya, dan mungkin hanya melayani hanya terpaksa. Dan kalau yang demikian saudara, maka perjanjian kita dengan Allah itu benar-benar kemudian harus ditinjau kembali. Dan hari ini kita akan meninjau kembali hubungan kita dengan Tuhan. Itu betul gak nyanyian? Engkau yang tahu bagaimana hati saudara. Dia yang tahu. Apakah saudara masih mengasihi Yesus di atas segala-galanya, di atas semuanya di dalam kehidupan saudara? Itu pertanyaan yang nanti saudara harus jawab di hadapan Tuhan. Allah menghendaki saudara bersatu dengan Dia itu luar biasa. Saudara lihat saja, contoh dari hamba Tuhan yang paling terkenal, yang paling tadinya nggak kenal Tuhan adalah Abraham. Abraham adalah orang yang tidak kenal Tuhan, orang kafir. Dia tidak mengenal Allah karena dia dari bangsa yang menyembah bukan Allah. Dia dipanggil oleh Tuhan. Pada saat dia dipanggil, dia percaya 100%. Dan dia tidak pikir apakah dia disuruh Tuhan, ini Tuhan yang benar atau tidak, dia tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa Allah yang menyuruh dia adalah Allah yang benar. Saudara tahu dia harus meninggalkan. Saudara lihat apa yang dia dimaksudkan dengan Abraham. Abraham dipanggil dari kegelapan menuju terang. Dan dia dipanggil secara yang kita bilang secara harafiah, dia dipindahkan dari gelap menjadi terang. Dia dari desanya, kemudian dia harus pergi menuju ke tempat lain, meninggalkan tempatnya. Berarti apa? Saudara dan saya pada saat kita dipanggil Tuhan, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dan semua yang menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Itu harus ditinggalkan. Dia ingin kita menyatu dengan Dia 100% menyatu dan tidak berjalan seenaknya. Abraham saudara lihat diminta Ishak diberikan, biarpun anak tunggalnya. Apakah saudara dan saya juga begitu? Apakah saudara dan saya juga mungkin kalau diminta oleh Tuhan dan kita akan berikan kepada Tuhan apa yang Dia mau? Itu pertanyaan yang saudara harus jawab. Terutama bagi mereka yang benar-benar mau melayani. Pertanyaan ini harus dijawab oleh saudara. Apakah saudara bisa mau memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan? Seperti Abraham berikan anak tunggalnya kepada Tuhan. Jangan hanya pelayanan kita hanya karena saya ada waktu luang, saya ada waktu lebih, saya ingin senang-senang rame-rame melayani, saya ikut melayani. Itu bukan pelayanan. Itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Kenal Tuhan tidak begitu. Jadi kenal Tuhan adalah Tuhan nomor satu. Pelayanan karena kita mencintai Tuhan dan kita mau melayani Tuhan. Kalau toh itu satu pengorbanan untuk kita harus memberikannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya terikat oleh nomor satu amanat dari Kristus tadi yang dalam Matius 28. Bahwa saudara dan saya harus menyebarkan Injil, membuat seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Akibatnya apa? Saudara mau tidak mau saudara namanya pelayan. Saudara adalah hamba Tuhan. Dan kalau kita sudah hamba Tuhan, karena saudara sudah dipilih oleh Allah, peraturan berikutnya itu mengikuti saudara. Bahwa Dia adalah Allah satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan ini harus dipikirkan. Ada pertanyaan? Saudara, dalam hubungan ini dituntut, akibatnya kita dituntut setia. Kesetiaan adalah nomor satu. Dan saya waktu jalan-jalan di dekat keraton ada seorang mbok-mbok saudara. Yang nyambung. Saya tanya gajinya berapa? Dia digaji cuma 5.000 satu bulan. Tapi saya ajak ke Jakarta, dia tidak mau. Saya bilang, anaknya mbok kalau ada bilang kami boleh nggak kerja di Jakarta? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia setia pada sang sultan. Saudara dan saya harus sama seperti itu, bahkan lebih dari itu, setia pada Tuhan. Tuhan menuntut saudara untuk setia. Berarti kalau
bahwa Dia adalah Tuhan Allah kita. Kesetiaan ini, kesetiaan yang benar-benar bukan sebagai budak, tapi sebagai hamba yang mencintai. Itu harus dimiliki oleh saudara. Dengan demikian maka kita bisa mengatakan, iya, saya kalau mencintai Tuhan, saya mengutamakan Dia, kita nggak mau yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa saudara harus berhenti kerja di Tuhan. Tapi apakah di dalam pekerjaan Tuhanlah masih menjadi raja saudara? Apakah dalam kehidupan keluarga saudara Tuhan masih nomor satu di dalam hidup saudara? Pertanyaan itulah yang harus saudara jawab siang hari ini. Ada pertanyaan? Musa adalah hamba Tuhan yang selalu protes. Dia pun berkat Tuhan sudah melimpah, tetapi dia protes karena apa? Karena dia takut pada bangsa yang Yahudi, bangsa Israel. Bangsa Israel yang marah kepada dia dan dia kemudian menyampaikan kemarahannya kepada Tuhan. Dan akibatnya apa? Dia tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Dan saudara berhati-hati, jadi hamba Tuhan jangan seperti Musa. Kita harus seperti Abraham, dan paling cocok nomor satu adalah hamba Tuhan seperti Yesus. Saudara harus meneladani dia, berkorban, bahkan sampai hidup saudara diserahkan kepada Tuhan. Itu adalah tuntutan kita, atau maksud saya tuntutan Tuhan terhadap kita, terhadap saudara dan saya. Bahwa kita semua harus hidup benar-benar di dalam penguasaan Tuhan dan untuk Tuhan sendiri. Kenapa sekali lagi saya tunjukkan? Karena kelahiran saudara sudah ditulis, dihitung, sudah diatur di dalam rencana Allah bahwa saudara adalah milik. Ada pertanyaan? Musa kali ya, yang ngomel, marah sama Tuhan kalau ada masalah, benar nggak? Benar nggak? Iya. Kalau ada sedikit masalah di dalam keluarga, ngomel pada Tuhan, kenapa ini terjadi pada diri saya? Benar nggak? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya nggak dapat pekerjaan yang baik? Benar nggak? Benar. Hati-hati nggak masuk tanah perjanjian. Karena Musa tidak masuk di tanah perjanjian karena itu adalah hukuman Allah untuk dia. Dia masuk, semua orang yang dipimpin dia masuk. Ini ya. Sebenarnya ada ceritanya, itu saya pernah sering juga cerita. Kondektur bus, Ibu Trace kalau cerita. Ya. Musa ketinggalan di belakang. Dan saudara harus berhati-hati. Saudara harus melihat hidup ini, apakah benar-benar sudah di dalam Tuhan. Apakah Allah Roh Kudus menggerakkan saudara. Jelas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saudara, berkali-kali dia mengadakan itu dan berkali-kali bosnya mengatakan ikut rapat. Dia bilang tidak. Saya sekali sudah dapat izin untuk hari Kamis jam 12 saya mengadakannya. Saya akan tetap teguh pada Tuhan saya. Dan saudara tahu apa akibatnya? 5 tahun dia bekerja demikian. Saat dimuliakan di tempat itu, dengan sendirinya perusahaan itu diberkati. Seharusnya demikian. Ada pertanyaan lain? Yang ke-24 sampai dengan 26. Baca 3 orang, satu. Yohanes 12 ayatnya ke-24 sampai dengan ke-26. Tapi baca 3 orang, satu. Coba. Aku kata padamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ banyak Tuhan. Ini lagi pada coffee break. Pukul setengah, takut diambil. Biar hangat. Lebih sehat. Water drink. This is what? Mineral. Hello. Can you speak English?
Iya, lupa gue. Kayaknya tuh semua ada tapi jiwanya nggak banyak ini. Ya, kayak orangnya ada tapi jiwanya nggak banyak. Nggak kontak semua, nggak kontak. Jadi terus merah terus sampai terus. Emang. Jumpa lagi dengan Cikita Medi. Susu, keju, lembar. Norak banget sih. Ya. Yang nomor 2, yang tidak kalah pentingnya, tapi masih setingkat di bawahnya, karena kalau kita nggak bisa melakukan yang kedua tanpa melakukan yang pertama. Kalau yang pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segala yang ada pada kita. Yang nomor 2, perintahnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu karena sendiri. kita kebanyakan cinta diri. Tapi Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia. Bagaimana di dalam praktek kita sehari-hari memuliakan Tuhan itu bagaimana? Nomor 1, memuliakan Tuhan adalah dengan penyembahan. Yesus mengatakan, sekarang Allah mencari penyembah-penyembah yang mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah melalui penyembahan. Karena di dalam worship, disitulah kita bersatu dengan Tuhan, baik secara roh, jiwa, dan tubuh. Nah sekarang, sebetulnya terus terang aja tiba-tiba ini muncul saat ini pada waktu saya berbicara. Saya sebetulnya nggak masuk di dalam worship ini, karena ini bukan Ibu Edith yang berikan kepada saya kemarin waktu malam tanya, temanya itu apa? Untuk anak-anak rekoleksi, ya tentang Roh Kudus aja. Lah, Roh Kudus itu banyak sekali. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita butuh Roh Kudus. Tapi apa? Lebih fokus dong, lebih fokus. Apa yang harus saya berikan kepada anak-anak muda itu nanti hari Sabtu? Hari apa? Kamis, hari Kamis ini. Baru malam hari muncul pelayanan. Oke, saya konsentrasi ke pelayanan, tapi tiba-tiba pagi ini tadi Tuhan berbicara lain. Worship yang dinamakan dengan penyembahan itu bukan hanya terbatas pada praising, singing, praying, bukan hanya terbatas pada itu. Kita selalu asosiasinya kalau kita menyembah Tuhan, kita harus menyanyi, memuji, singing in the spirit dalam bahasa roh dengan kata-kata sendiri, pujian serentak, itu kita sudah menyembah Tuhan. Di luar itu, pokoknya kita lakukan yang baik aja kan. Itu juga worship. Worship adalah your way of life. Adalah pelayan Tuhan. Dan bukan saya melayani Tuhan. Ada selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia,
provinsialat di Jakarta, dia bahasa Indonesia. Jadi ini rencana menuju kumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang dan Yesus membimbing mereka. Dan dia Bawa damai, damai, damai bagimu. Bawa damai bagimu. Bawa damai bagimu. Bawa damai bagimu. Bawa damai, damai, damai bagimu. Tuhan tinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. sungguh aku besertamu selalu sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa bersama halaman. Sekarang kita mau pulang, semuanya berberes-beres. Selesai, sekarang kita pulang. Gitu ya? Dadah. Cut. Mirip dengan apa ya kalau begitu? Gak tahu juga, Bu. Dengan adik saya di kebun binatang. Sudah saya bilang loh, Bu. Ya, saya tidak bisa lihat sendiri ya. Aduh, saya ingin melihat. Maaf. Waduh. Kenapa, Ran? Ada apa, Ran? Makin gelap. Satu pendatang baru. Dan kasihan dia tadi. Ya sama yang dipoto yang gaya, bukan yang foto. Ninja. Bukan foto yang ini, yang main di pohon. Apa sih? Kenapa? Yang ini ya. Ah, komentar apa sih? Yang gaya tuh yang dipoto, bukan di foto. Ini dong. Terus gaya yang lain dong, gayanya. Kayaknya. Dok, jangan lupa. Celana gue enak. Dah siap, men. Aduh.
Ini kembar yang nggak ada duanya gitu loh. Masa sih? Iya balas dendam tuh ya. Keren gitu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya.